Tuh, wah, gak, pak. Hai, ketemu lagi di podcast Jauh di Mata, Dekat di Hati. Gue Bubur. Dan gue Dinda. Di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman enak dan gak enaknya jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Episode kali ini kita bakal ngomongin tentang TV. Media yang sekarang udah sepuh nih umurnya ya. Ember. Tahu gak sih, ternyata ya sejarahnya cukup menarik banget loh. Jadi dulu tuh pas pertama kali siaran TV, itu cuman ada kalau kayak ada acara gede-gede gitu loh. Jadi kayak Olimpiade tahun 1936 tuh di Jerman. Tapi ya gitu, pas Olimpiadenya udah selesai, siaran TV-nya juga udah selesai habis. Oh gitu ya. Iya. Nit gitu. Gak ada siaran lagi gitu ya setahun sekali. Ya, nah jadi baru ada siaran lagi itu kalau lagi ada acara lagi. Sporadis banget deh pokoknya. Nah, jadi tuh TV tuh nggak kayak TV yang kita kenal sekarang. Jadi cuman ada beberapa acara atau film-film aja. Dan itu juga baru adanya tahun 40-an. Nah, tapi tetap cuman maksudnya film itu cuma beberapa banget gitu. Jadi kalau sekarang kan udah 24 jam ya, TV tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Kalau dulu tuh ya gitu deh. Sekali-sekali gitu ya. Tapi gila ya, TV tuh bisa bertahan sampai 100 tahun juga lumayan loh gitu ya. Mungkin karena itu kali ya kita tertarik gitu untuk ngebandingin TV luar negeri yang udah 100 tahun gitu sama TV di Indonesia yang ya mungkin cuma sampai 90-an awal tuh baru ada ya. Karena ternyata tuh juga emang ada cukup banyak ya bedanya. Jadi dari jumlah channelnya, jenis acara yang ada gitu kan, sampai ke sistem teknologinya tuh juga cukup berbeda gitu. Makanya tertarik banget kita ya untuk ngomongin tentang ini gitu. Iya, terus gue pengen mulainya nih Din, lo kenangan sama TV waktu kecil apa? Oke, gue inget ya zaman gue kecil TV tuh Unyil. Ingat gak lo? Si Unyil, iya, satu-satunya lagu yang gue bisa main di piano. Tenenet net 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 gitu kan? Iya, lo bisa main piano? Enggak, cuman itu doang makanya. Kirain. Enggak. Terus selain itu ya, gue juga ingat dulu tuh gue suka banget, gue sama adik gue tuh acara judulnya namanya Gemar Menggambar sama Pak Tino Sidin. Lo tau nggak? Gue nggak tahu nih yang ini. Oh ya? Heeh. Jadi acaranya tuh yaitu sama Pak Tino Sidin namanya. Jadi beliau tuh ngajarin gimana cara ngegambar untuk anak-anak gitu. Dan di tiap episodenya dia bakal nunjukin gambar, lukisan gitu ya dari yang dia dapat yang dikirimin sama anak-anak dari seluruh Indonesia. Nah, jadi tuh tiap kali gue tuh selalu nonton sambil ikutan belajar gambar gitu sama dia. Terus ya, gue sampai ngirim hasil lukisan gue ke Pak Tino Sidin itu. Oh ya? Iya. Wih, terus lo masuk TV jadinya? Enggak sih sayangnya. Karena gambar gue jelek. Ya, sedih banget sih. Ember. Tapi maksudnya gue tuh salut banget ya sama beliau tuh, karena sama Pak Tino gitu ya, karena dia tuh bisa bikin anak kayak gue nih yang nggak bisa gambar gitu tapi tetap mau nyoba dan mau belajar dan berusaha terus gitu. Iya, itu seru juga ya kayaknya bisa ngikutin gambar di rumah gitu. Kalau gue inget waktu gue kecil di Australia, itu ada sih acara TV yang menggambar juga. Yang ini namanya Mr. Squiggle. Nah itu gue favorit banget tuh nonton dia dulu. Squiggle maksudnya coret-coret gitu, Bur? Iya, jadi Pak Coret-coret namanya kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau yang ini tuh dia ceritanya anak-anak kecil yang di rumah yang lagi nonton itu bisa ngirim kayak gambar yang isinya coret-coret gitu. Terus nanti sama si Mr. Squiggle, gambar coret-coret itu dibikin jadi gambar beneran yang bagus. Tapi lucunya si Mr. Squiggle ini bukan orang, tapi dia puppet gitu, Din, boneka gitu loh. Terus lo pernah ngirim gitu gak sih ke Pak Squiggle itu? Enggak sih kayaknya ya. Mungkin gue kayaknya pemalu rasanya kalau ngirim gambar coret-coret juga. Terus lu punya kenangan apa lagi, Din? Gue juga kalau acara lain game show namanya Berpacu Dalam Melodi. Waduh, ini gue inget banget. Tontonan lu tua juga ya, anak kecil. Enggak, tapi tuh seru banget gitu ya. Karena gue inget banget tuh gue sama adik gue sama nyokap gue tuh suka kayak kita mainan gitu. Jadi sok-sok kayak ikutan dalam game show-nya sendiri gitu. Jadi gue tuh saingan sama mereka. Terus kalau misalnya lagi ada kan biasanya itu kan ada misalnya mereka ada suara ini lagu apa gitu, gue tet sok-sok gitu. Tet gitu, tapi lu bikin sendiri gitu ya bunyinya.
Aduh, memori indah banget ya pokoknya. Oh, tapi lo tahu juga ya lagu-lagu tua gitu? Ya gitu sih, ngasal-ngasal sebenarnya. Oh, Tapi yang penting ikutan main. seneng ya tapi kalau kayak gitu soalnya itu bikin kenangan banget ya gitu. Jadi walaupun industri TV di Indonesia apalagi waktu kita kecil tuh cuman dikit gitu ya, channelnya dikit gitu, tontonannya dikit, tapi kenangannya banyak gitu jadinya. Nah, kalau kita ngomongin acara-acara yang dari luar negeri, lo favoritnya apa? Atau yang lo inget apa? Mm-mm. Kalau luar negeri itu udah pasti film kartun. Iya ya. Jadi kalau yang gue inget tuh dulu tuh favorit gue banget dan adik-adik gue juga gitu ya. Itu pasti dari Jepang yang paling ingat. Dulu tuh kan ada Candy Candy, Google Five. Gue idola banget tuh sama Google Black. Google Red, Iya, iya, iya. Google Black, Tuh kan. Blue, Yellow, and Pink. Ukunara Herizendae. Loh, loh, loh. Gue ngasal banget tuh. Ini kayaknya ngasal nih orang Jepang kalau denger. Iya. Ah, ini ngomong apa sih? Gue salah-salah secara gue gak bisa ngomong bahasa Jepang. Iya, seru-seruan aja. Tapi kita di Indonesia emang banyak banget ya dulu kartun dari Jepang ya. Indonesia tuh mayoritas zaman dulu tuh emang kartunnya Jepang ya. Iya, acara TV anak kecil juga banyak yang dari Jepang ya gitu. Gue sih dulu kayaknya lebih sering nontonnya Satria Baja Hitam sama Senseiya kayaknya. Itu tuh gue favorit. Sama ini lo inget yang namanya Takeshi Castle nggak? Aduh, Ingat lah. seru banget. Doakan saya akan berusaha. Iya itu yang dubbingnya tuh yang lucu-lucu gitu. Aduh mantep banget tuh dubbingnya. Tapi ini kayaknya kalau kita ngobrol kayak gini tuh malahan jadi nostalgia buat anak 90-an deh kayaknya. Ember. Tapi kan dulu lo pas kecil sempat di Australia, Bur ya. Pas lo di sana tuh acara apa yang lo inget banget zaman itu dan favorit lo apa waktu di Australia? Kalau waktu gue di Australia sih kan kalau di sana lebih banyak dapatnya dari Amerika sama Inggris ya. Kayaknya waktu gue kecil sih yang Jepang malah nggak ada sama sekali. Tapi kalau yang favorit gue tuh salah satunya kalau yang kartun tuh ada namanya Wind in the Willows. Jadi dia tuh diadaptasi dari buku anak-anak gitu ya, buku cerita tentang hewan-hewan kayak gitu. Terus ada lagi yang gue favorit, mungkin lo tahu nih yang ini namanya Punky Brewster. Tahu banget gue. Tahu kan? Jadi yang dia tuh ceritanya anak yatim atau apa gitu ya. Tapi kamarnya dia tuh seru banget deh, yang dicat-cat gitu, terus yang warna-warni gitu. Pokoknya aduh gue pengen banget punya kamar kayak dia. Iya, inget banget. Gue juga idola lah sama dia gitu kan. Rambut kuncir 2, terus Iya, pakai kaos bener. kakinya warna-warni ya kan. Tapi kan itu ngomongin acara pas kita kecil ya. Zaman itu kan juga, lo inget gak sih acara TV tuh masih terbatas banget gitu, gak kayak zaman sekarang. Karena gue inget dulu kan RCTI itu pas baru ada ya, pas RCTI baru ada tuh harus dipasangin alat decoder. Iya bener. Ya kan? Siarannya juga mulainya sore-sore gitu, gak dari Iya bener. pagi ya kan. Kasian banget sih kita. Jadi nih gue tuh dulu ya, kalau misalnya lagi main gitu sama temen-temen gue gitu kan, anak kecil kan, lagi main-main di luar gitu. Terus kalau udah jam 3, jam 4 sore gitu, terus pasti kita pada pulang dulu gitu. Nonton TV dulu ya, ntar kita ketemu lagi habis makan malam gitu. Aku pulang dulu ya gitu. Aku mau nonton. Ya aku pulang dulu ya, nanti main lagi. Tapi nanti jangan lupa balik lagi sebelum maghrib. Suaranya gitu ya waktu lo kecil. Yoi. Tapi umur-umur segitu kan pas gue juga baru pindah ke Indonesia kan, sebetulnya gue umur kelas 3 SD deh gitu. Nah itu kerasa banget buat gue anehnya, soalnya di Australia TV tuh ya walaupun nggak 24 jam ya, tapi ya seharian lah gitu. Jadi kapanpun tuh gue bisa nonton TV. Begitu sampai Indonesia, terbatas jamnya, channelnya cuma 1 atau 2 gitu. Jadi kerasa banget gitu waktu gue kecil kayak gitu. Gue pikir Australia malah kayak Amerika gitu, dari zaman dulu TV-nya tuh udah banyak gitu, udah 24 jam. Enggak ya ternyata ya? Enggak sih, ternyata enggak. Channelnya juga cuman beberapa kok dari dulu. Sampai berapa tahun ya, sampai gue balik ke Australia waktu kuliah pun cuman kayak 5 atau 6 channel gitu, nggak banyak kok di Australia. Sedangkan kan kalau di Amerika di sini tuh gila. Dari dulu acara TV-nya tuh udah bejibun banget gitu kan, tayang 24 jam. Aduh, iya. Udah gitu juga jumlah channelnya sangat luar biasa jumlahnya. Iya, di sini emang banyak banget ya. Tapi kalau yang gue lihat kayaknya tergantung kota juga ya. Soalnya itu sinyalnya atau penyediaan channelnya tuh beda-beda gitu, tergantung lo tinggal di mana.
Bener banget ya. Jadi gue juga sempat baca gitu ya, yang paling banyak itu di kota Los Angeles di California. Dia itu ada sekitar 157 channel kalau nggak salah. Buset, itu ya. Secara gitu ada Hollywood di situ soalnya ya. Jadi makanya banyak banget. Itu dia Hollywood. Tapi juga ya, itu 157 channel itu TV lokal loh. Oh, Jadi bukan TV kabel. oh gitu. Itu banyak banget ya. Apa aja coba itu isinya? Tapi kayaknya di Indonesia juga sebetulnya rada kayak gitu ya sistemnya. Lo tergantung tinggal di daerah mana, juga dapatnya stasiun TV-nya apa aja gitu ya. Bener. Tapi juga kan biasanya TV nasional itu dapat semua ya kalau di Indonesia. Kayaknya sih tiap negara gitu ya, ada 1 atau 2 stasiun TV nasional yang semua orang pasti bisa nonton deh gitu. Terus nih Bur, berhubung lo lagi ngomongin tentang beberapa negara, banyak negara gitu ya. Coba deh cerita dikit dong pas lo di Australia sama di Jepang, TV tuh kayak gimana? Kalau di Australia kayak yang tadi gue bilang yang buat anak-anak, ya rata-rata sih acara TV-nya gitu ya dari Amerika sama Inggris gitu. Jarang sih ada yang dari negara lain. Tapi lucunya di Australia itu ada satu channel namanya SBS. Dia tuh uniknya justru dia tuh dapat acara TV-nya malah dari macam-macam negara gitu. Atau film-film independen gitu. Pokoknya isinya dia konten alternatif yang jarang bisa kita nonton di channel-channel lain. Jadi dulu gue lumayan favorit tuh sama channel SBS yang itu. Menarik ya, ada channel yang kayak gitu. Terus tapi ya, waktu lo di Jepang, ribet nggak untuk nonton TV gitu ya? Karena kan udah pasti acaranya ya bahasa Jepang. Iya, makanya. Jadi pastilah ya gitu acara TV-nya kebanyakan mereka bikin sendiri gitu. Terus level bahasa Jepang gue kan juga nggak level kelas atas gitu ya. Jadi gue pun kalau nonton ya nggak bisa ngikutin 100%. Cuman kayak kalau nonton gue, oh mereka tuh kayaknya lagi ngomongin ini. Tapi nggak tahu juga gitu pada ngomongin apa. Untungnya kalau acara yang dari luar negeri itu mereka memang seringnya di dubbing. Jadi kalau yang kayak gitu gue bisa nonton. Soalnya TV gue tuh ada ini settingan yang suara A, suara B gitu. Lo tau gak sih yang kayak gitu? Ya tau lah, ini kan di Indonesia juga ada. Gitu. Jadi lo bisa milih kan, mau nonton pakai suara asli atau suara dubbing gitu kan? Nah iya yang itu. Jadi paling nggak sekali-sekali gue bisa lah gitu nonton acara TV yang bahasa Inggris gitu. Gue ganti tek setting B gitu, jadi bisa gitu. Iya lumayan sih ya, jadi nggak gaptek pas nonton ya. Tapi paling nggak tuh ya, gue ngerasa banget TV Indonesia tuh bervariasi banget. Ada yang dubbing, ada yang pakai subtitle gitu ya. Terus juga kalau di Indonesia kan orang tuh kayaknya masyarakat tuh udah lumayan terbiasa lihat acara TV dari macam-macam negara. Lo ngerasa nggak? Iya itu benar banget loh Din, dan ini menurut gue topik yang menarik banget. Soalnya kan gini, asal-usulnya kan karena di Indonesia tuh dulu lebih murah kalau beli acara TV dari luar negeri daripada bikin sendiri gitu ya di Indonesia. Makanya kan mereka milihnya kayak gitu, dan kita malah jadi dapat banyak acara TV dari mana-mana. Walaupun kita nontonnya selalu ketinggalan zaman gitu. Maksud lo ketinggalan zaman? Iya, maksudnya acara TV-nya tuh ya yang dibeli yang udah tua-tua, soalnya itu yang murah-murah kan gitu. Jadi misalnya kita tahunnya 90-an, tapi tontonannya tuh masih dari tahun 80-an atau 70-an malah gitu ya. Charlie's Angels lah atau Knight Rider gitu. Padahal kita udah tahun 90 berapa gitu. Ya ampun, iya ternyata ya nggak pernah nyadar juga loh gue. Tapi malah kayaknya justru penonton TV Indonesia tuh jadi dapat banyak film-film luar negeri gitu. Karena kalau gue bandingin di Amerika nih ya, kayaknya tuh kan kalau di sini kontennya ya Amerika semua gitu, jarang banget, malah hampir nggak ada yang internasional gitu. Padahal ini udah era globalisasi loh. Aduh, iya kan. Makanya jadi kita kerasa sebetulnya kita beruntung ya di Indonesia, kita malah dapat variasi dari berapa negara itu ya gitu. Bener banget. Soalnya kalau kayak tadi lo bilang, kalau dibandingin orang Amerika yang dia cuma nontonnya ya acara bikinan negaranya sendiri, dia jadi kurang terbiasa denger bahasa lain gitu ya, lihat kebudayaan lain gitu. Jadi di Indonesia kita bisa nonton yang dari Jepang lah, Korea, Cina, India, Meksiko gitu, banyak deh gitu. Kalau Meksiko sih di Amerika gini ada ya banyak ya? Iya, kalau dari Meksiko sama negara-negara Amerika Selatan kan itu udah pasti ada ya di sini di Amerika, karena kan negaranya deketan dan satu benua gitu. Iya. Selain itu banyak warga negara Amerika yang berasal dari negara-negara itu gitu. Tapi ini tuh ya salah satu favorit gue dan memori zaman kecil juga loh di Indonesia. Telenovela. Ini nih mantep banget nih, gue juga favorit. Gue suka banget dulu nonton
Ada yang namanya Gadis Pemimpi, sama ada yang namanya Maria la del Barrio. Yoi, dulu gue inget banget suka sama namanya Marimar. Hmm. Marimar, Siempre siempre man del amor gitu ya. ya kan? Tapi ini kayaknya di Indonesia udah nggak ada lagi ya telenovela ini. Gue nggak pernah lihat kayaknya di TV. Mungkin ini diganti sama drama Korea kali ya sekarang yang lebih favorit. Drakor. Dracula. Apa sih? Kalau di Amerika Selatan kan andalnya telenovela. Kalau di Indonesia sinetron tuh. Oh iya sih. Sinetron itu memang soalnya keturunan dari telenovela gitu sama Iya emang. soap opera ya kalau versi bahasa Inggrisnya gitu. Pokoknya yang isi-isinya tuh emosian, drama, terus cerita-cerita yang nggak mungkin banget dan muter-muter aja di situ. Tapi dulu ada sinetron yang bagus loh dan gue suka nonton. Si Dul Anak Sekolahan. Lucu, ceritanya merakyat, dan dialognya juga nggak kaku. Gue suka banget. Gue nonton sih yang itu ya. Tapi si Dul itu masuk ke sinetron nggak ya menurut lo? Soalnya nggak tahu ya, kalau dari gue lihat dia agak lebih bagus gitu standarnya daripada sinetron yang biasa gitu. Maksudnya format ceritanya, actingnya, atau settingnya segala tuh kayaknya lebih bagus aja gitu. Ya makanya kali ya. Makanya kalian nonton. Emang dia lebih bagus ha? Tapi kalau lo ada sinetron nggak dulu yang lo suka tonton? Enggak sih, gue nggak pernah nonton sinetron ya, kecuali kalau si Dul itu ya lo masukin itu gue nonton itu. Ya sih emang dia bagus. Terus apalagi ya Bor? Kalau ngomongin teknologi nih, teknologi TV di sini tuh kan menunjang banget ya. Maksud gue inget banget nih pas pertama kali pindah ke Amerika, itu tuh gue nonton berita, kan live kan kalau berita tuh. Nah itu tuh gue inget banget bisa gue ulang, bisa gue stop, gila banget kan? Oh, ini maksud lo pakai DVR gitu ya? Atau kabel? Iya, tapi kan tetap aja pas gue nonton di Amerika kesan, wes keren banget nih, beritanya bisa gue, acara live bisa gue stop gitu. Iya sih ya, baru nemu gitu ya, kayaknya wih keren nih gitu. Tapi mungkin lo harus jelasin dikit Din, kalau mungkin ada teman-teman yang lagi dengerin yang belum pernah denger gitu, atau belum pernah ketemu sama DVR gitu, kayak apa sih gitu sebetulnya itu. Jadi kalau mesin DVR sih bisa dibeli ya, di Indonesia juga ada gitu. Cuman TV-nya tinggal lo sambungin aja ke si alat DVR ini gitu. Jadi dia mesin perekam digital gitu kan. Kalau TV kabel ya kayak First Media gitu kan, contohnya di Indonesia. Itu bisa ngerekam acara TV ya dari mesinnya mereka gitu. Terus udah gitu di sini di Amerika emang banyak banget ya yang pakai kabel gitu, udah hampir semua orang atau banyak lah gitu mayoritas atau gimana. Jadi teknologinya tuh udah lumayan awam gitu kalau kayak gitu. Yang gue lihat sih kalau di Australia sama di Eropa layanan TV kabelnya ada, cuman kayaknya nggak sampai segininya banget gitu kayak di Amerika. Lo ada kabel kan Din? Ada gue kabel, cuman emang bener ya, semakin kesini zaman sekarang tuh semakin jarang pakai, lebih banyak streaming TV. Iya sih. Sama film gitu, apalagi kan di sini di Amerika ya, sekarang tuh banyak banget kan layanan streaming, Netflix, Disney Plus, banyak banget ya, HBO, Hulu, Amazon gitu ya, banyak banget gitu. Dan mereka kayaknya tuh semuanya sukses loh gitu ya. Makanya si kayak Apple juga sekarang pada bikin gitu ya. Terus udah gitu Din, kalau kita lanjut lagi nih, si variasi dari acara TV yang favorit ditonton gitu ya, itu juga kayaknya agak beda ya antara Indonesia sama luar negeri gitu. Soalnya kalau yang standar-standar sih sama lah ya, misalnya berita atau sinetron atau soap opera gitu ya, itu sama. Cuman yang gue perhatiin yang paling ketara bedanya itu reality show. Di sini banyak banget, gue sampai malas kalau udah ada reality show. Banyak banget di Amerika. Di Amerika ya, banyak banget ya. Aduh, gila, gue juga sampai heran. Di Australia juga banyak, di Eropa juga banyak. Aduh, gue gak ngerti deh. Iya ya, kalau di Indonesia tuh mungkin kalau reality show gitu kurang laku ya. Soalnya yang laku tuh biasanya cuman ya kayak kompetisi-kompetisi gitu loh. Acara kayak Indonesian Idol, ya kan, MasterChef. Iya benar-benar. Itu yang kayak misalnya dia tuh beradu ngapain gitu ya. Terus nanti ada pemenangnya siapa, dapat hadiah apa gitu ya. Tapi selain yang kayak gitu, tema-tema yang lain tuh banyak banget variasinya di sini. Dari orang mancing lah, sampai renovasi rumah, atau kayak kehidupan orang Amish atau apalah gitu. Pokoknya ada aja gitu yang dibikin reality show.
Kalau di Indonesia tuh kayaknya yang sukses mungkin cuman yang ghost hunting gitu kali ya, kayak gentayangan gitu. Ya mungkin juga ya, orang Indonesia kan emang lebih tertariknya sama acara kompetisi, selebritis, atau yang mistis. Yang mistis pasti ya. Heeh. Kalau yang modelnya kayak The Bachelor gitu, yang tujuannya tuh nyari pacar gitu ya. Nah itu yang kayak gitu-gitu nggak laku atau nggak dibikin kali ya di Indonesia. Iya, kalau gue rasa kalau reality show yang kayak gitu-gitu ya, yang agak terlalu dewasa lah gitu ya, kurang pas juga sih dibuat di Indonesia, budayanya nggak pas gitu loh. Mm-mm. Tapi ini pas juga nih lo ngomong konten untuk orang dewasa gitu ya. Lo nyadar gak sih kalau nonton TV di sini tuh sebelum acaranya mulai tuh ada ini pemberitahuan rating gitu. Bener, yang tulisannya tuh kayak program ini dianjurin untuk umur berapa gitu kan? Nah itu ya. Jadi dia tuh ngasih tauin kalau misalnya acara yang akan tayang tuh misalnya ada unsur kekerasan atau unsur dewasa gitu ya, maksudnya yang seks gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh langsung dikasih tauin, ini ada loh gitu. Iya, dan itu menurut gue bagus ya, karena ini pemberitahuannya tuh bukan cuman untuk film aja. Biasanya kan kalau di Indonesia tuh kalau nonton film di bioskop ada tulisannya gitu kan. Ini tuh di acara TV pun mereka ngasih tahu gitu kan. Iya. Apalagi sebagai orang tua ya yang punya anak kecil gitu. Kadang kan film tuh nampak luarnya tuh kayaknya nggak apa-apa nih ditonton gitu kan. Tapi ternyata eng gitu kan. Ternyata nggak cocok gitu kan mungkin buat anak kecil. Nah jadi kan kalau sebelumnya ada infonya gitu, ada pemberitahuannya, jadi kan enak misalnya ngasih tahu acara ini gitu ada kekerasan, ada apa-apa gitu. Jadi gue sebagai orang tua tuh bisa milih yang benar gitu, bisa ngecek lah gitu apakah ini cocok atau enggak buat anak gue. Ya pokoknya sesuai lah gitu. Iya, sesuai umur gitu ya. Kalau di Indonesia sih kurang ada ya penerapan rating kayak gini. Tapi kalau menurut gue, tahu nggak karena apa? Kenapa? Cuek? Bukan. Tapi ya mungkin cuek juga sih, orang Indonesia kayaknya nggak peduli gitu juga ya yang kayak gitu-gitu. Nggak, maksud gue karena di Indonesia hal-hal yang tadi lo bilang itu malah disensor sekalian langsung gitu. Oh iya ya. Ya kan tadi gue bilang kan, film di bioskop padahal udah ada rating ya, tapi tetap disensor juga. Double jadinya ya. Iya, double. Makanya jadi kalau misalnya kayak negara-negara kayak di sini di Amerika atau Australia atau Eropa gitu ya, sistemnya kan diatur banget. Jadi filmnya atau acara TV-nya nggak mereka sensor, tapi pertamanya pakai peringatan gitu. Jadi kalau kayak gitu sebetulnya lebih ke orang tuanya, kayak tadi lu bilang, orang tuanya ngasih lihat atau ngebolehin nggak gitu. Nah kan, baik-baik deh jadi orang tua makanya. Tuh Din, makanya harus bener-bener bisa banget ngasih tontonan tuh yang sesuai umur gitu sama anak kita gitu. Tapi ya di Indonesia tuh ada loh satu nih acara yang gue suka dan menarik banget sesuai umur buat anak kecil. Judulnya Si Bolang, Bocah Petualang. Banyak banget loh orang yang gue tanyain itu juga pada suka dan nonton film ini. Oh gitu, emang tentang apaan acaranya? Jadi tuh itu acara dokumenter tentang petualangan anak-anak di seluruh penjuru Nusantara gitu, dari Sabang sampai Merauke. Keren banget, jadi dia ngenalin tentang alam, terus budaya-budaya di daerah-daerah di seluruh Indonesia gitu. Jadi benar-benar mendidik dan menarik gitu. Bagus ya acara-acara yang mendidik kayak gitu. Nah kayaknya enak nih Din kalau kita nyelesain episodenya di perasaan yang positif gitu kayak gitu. Lo ada pesan-pesan gak Din buat hari ini? Semoga sih harapannya acara-acara TV di Indonesia semakin baik dan sukses terus. Mudah-mudahan deh gitu buat tontonan orang Indonesia yang bagus-bagus. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih hari ini yang udah pada dengerin. Jangan lupa subscribe podcast kita ya, seperti biasa. Seperti biasa. Ikutin juga di Instagram dan Twitter @jauhdimatapod. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Kita bakal ngebahas Kamar Mandi. Dah.